Kalimat yang sangat dianjurkan dalam doa juga, dalam wiridan harian juga, dalam percakapan juga adalah Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah Ta'ala dari apa yang mereka sifatkan. Maha suci Allah Ta'ala dari apapun yang mereka bicarakan. Setiap pembicaraan tentang Tuhan, apapun itu, kapanpun itu, tidak akan pernah dapat mewakili hak yang sesungguhnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ahli baiti thayyibin tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamil fida wa sayyidatina Fatimah Az-Zahra wa maulatina Khadijah Al-Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikati wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil furajahum syarif. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillah rabbil alamin. Saudara sekalian rahimakumullah. Teriring salam salawat pada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian tafsir surat-surat singkat di bulan suci Ramadan ini, mengambil keberkahan bulan suci Ramadan dan digemarkannya Al-Quran di bulan ini. Bulan musim seminya Al-Quran. Semoga tidak ada hari yang berlalu tanpa kita mengambil keberkahan dari Al-Quran di dalam bulan suci ini. Kajian tafsir surat-surat singkat ini juga berkenaan dengan surat-surat pendek. Ini adalah surat-surat yang umumnya sering kita baca pada waktu-waktu sholat kita. Pada sholat harian yang 5, di sholat-sholat malam di bulan suci Ramadan, di sholat-sholat tarawih di berbagai masjid. Karena itu mudah-mudahan dengan berusaha untuk memahaminya, memaknainya, pada saat kita juga mendawamkan, mengamalkan, membaca surat-surat itu pada waktu sholat-sholat kita, ada pengetahuan tambahan yang dapat menambah mudah-mudahan kekhusyuan dalam ibadah dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas surah Al-Ikhlas, disebut juga surat Tauhid, yaitu surah atau surat Kulhu, dipendekkan surat Al-Ikhlas, surat Tauhid, surat Kulhu, karena kalimat ayat pertamanya diawali dengan kata Kulhu, huwallahu ahad. Dalam Al-Quran ada beberapa surat yang diawali dengan kata kul, katakan. Perintah kul ini ada dalam Al-Quran, tersebar di berbagai surah. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ruh, katakan. Nah, ada perintah katakan. Ruh itu adalah perkara Tuhanku. Jadi setiap kali ada kata kul dalam Al-Qur'an adalah perintah Allah Ta'ala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat. Dalam bahasan tentang misalnya ayat Qulir ruhu min amri rabbi, katakan ar-ruh itu adalah perkara Tuhanku.
Wa ma utitum bihi min ilmin illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi dari ruh itu, tentang ruh itu ilmu, kecuali sangat sedikit saja. Mari kita perhatikan bagaimana sebetulnya ayat Al-Quran menyampaikan. Surat Al-Isra, surat 17, ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ar-ruh. Qul, katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu perkara Tuhanku. Kemudian jawabannya lanjutannya, wa ma utitum, dan tidaklah kalian diberi dari ilmu tentang ruh itu illa qalila, melainkan sedikit saja. Nah, kiranya kita memperhatikan dakik, presisi bagaimana penempatan dan penggunaan kata itu. Allah Ta'ala sesungguhnya tidak mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran tidak mengatakan bahwa ilmu dalam hal ini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ruh itu sedikit. Apakah baginda Nabi juga, misalnya kalau kita mendasarkan bagaimana mungkin kita tahu tentang ruh, baginda Nabi juga tentang ruh itu sedikit mengetahui. Kemudian kita mendasarkan pada ayat ini, surat Al-Isra, surat 17, ayat 85. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum. Dan tidaklah kalian itu diberi ilmu, minal ilmi illa qalilan. Wa yasalunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ini ayat yang lengkapnya. Jadi Al-Quran sesungguhnya mengatakan, memerintahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan, bukan berarti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahuinya atau ilmu baginda Nabi tentang ar-ruh ini sedikit, karena jawaban baginda Nabi itu yang diperintahkan. Jadi misalnya ada pengetahuan dan ada penyampaian, ini dua hal yang berbeda. Apakah semua yang diketahui itu mesti disampaikan? Ternyata tidak. Bukan hanya karena perbedaan dzarfiyah, perbedaan kapasitas dalam menampung, tapi juga ada hal-hal tertentu yang ketika disampaikan, misalnya memunculkan mispersepsi, kesalahpahaman, dan sebagainya. Dalam hal ini, baginda Nabi diperkuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau ya Rasulullah sampaikan kepada umat itu bukan tentang ruhnya, tapi tentang bahwa ruh ini adalah perkara Tuhan dan tidaklah kalian, yaitu umat, diberi dari ilmu itu kecuali sedikit saja. Bukan pengetahuan bagian nabinya yang sedikit, melainkan penyampaian kepada umat itu ada hal-hal yang kemudian dalam tanda petik dibatasi sesuai kapasitas masing-masing. Kalau umat keseluruhan, masing-masing orang bisa berbeda dalam memperoleh dan menangkap apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap kali ada qul, ini sesungguhnya min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi yang diperintahkan untuk menyampaikannya. Kita sudah bahas dua muawwidzatain yang juga diawali dengan kata qul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbil falaq, dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbin nas. Ini dua dari 5 surat dalam Al-Quran yang diawali dengan kata qul. Perintah qulnya sendiri banyak, tetapi surat yang diawali dengan kata qul itu hanya ada 5. Yaitu surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan surat Al-Ikhlas yang kita kaji sekarang ini. Kemudian surat Al-Kafirun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ayyuhal kafirun, dan yang kelima adalah surat Jin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul annahu istama'a nafarun minal jinni inna sami'na qur'anan ajaba. Nah, ini 5 surat yang didahului dengan kata qul. Termasuk termasuk kata qul dalam surat Jin itu untuk menyampaikan kepada umat tentang alam jin, ya, tentang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya yang Allah Ta'ala ciptakan selain manusia, jin itu. Dan bagian Nabi hanya dalam tanda petik sekali lagi kepada umat yang bersifat keseluruhan hanya menyampaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan melalui kata qul itu.
Termasuk nanti kita bahas pada saatnya makna dari qul ya ayyuhal kafirun. Nah, sekarang kita pada surat Al-Ikhlas. Ada beberapa bahasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwa Allahu ahad. Dibahas misalnya oleh para ulama, mengapa kata huwa didahulukan dari Allah Subhanahu wa taala? Mengapa tidak qul Allahu huwal ahad? Mengapa? Karena kata huwa ini menurut Alamah Jawardi Amuli adalah kata ganti yang bersifat ghaib. Jadi pendahuluan kata huwa itu untuk menunjukkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh dengan seluruh keindahan namanya, walillahil asmaul husna, baik itu nama yang 99 maupun nama yang 1001, dengan seluruh keindahan nama itu sesungguhnya tidak ada yang dapat benar-benar dalam tanda petik mewakili, menggambarkan, saya agak kesulitan mencari kata. Jadi untuk menceritakan atau tidak ada kata yang dapat mewakili tentang Tuhan itu. Begitu. Karena itu digunakan kata huwa dan dia didahulukan dari Allahu. Huwa ini merujuk kepada kata ganti ghaib. Kadang disebut sebagai ghaib mutlak. Mengapa ghaib mutlak? Karena definisi kegaiban pun bisa jadi relatif. Tergantung bagaimana kita mendefinisikan. Ketika Al-Quran surah Al-Baqarah mengisahkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bahwa ciri orang yang bertakwa itu yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Dalam bahasa Arab itu ada yang ghaib, al-ghaib, jadi ghin ya ba ghaib. Tapi ada juga ghaib yang sebetulnya menunjukkan isim fa'il. Jadi kalau al-ghaib, yu'minuna bil ghaib, itu bisa kita terjemahkan beriman pada kegaiban sebagai sebuah kata benda secara bahasa. Tapi kalau al-ghaib itu yang gaibnya, ada sosoknya, ada siapahnya yang gaibnya. Nah, karena itu huwa adalah dhamir ghaib mutlak. Kata ganti untuk merujuk pada sesuatu yang gaib dan gaibnya ini mutlak. Karena kegaiban yang lain itu bisa sangat mungkin bersifat relatif. Ketika surat Al-Baqarah itu mengisahkan ciri orang bertakwa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Apa yang gaib itu? Apakah Allah Subhanahu wa taala kita sebutkan gaib? Sementara pensifatan kepada Allah taala dalam Al-Qur'an adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang tampak. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala kemudian sebagai zat yang mengetahui yang gaib dan yang tampak, yang mengetahui kegaiban dan ketampakan, kemudian dikhususkan pada sifat orang bertakwa yu'minu bil ghaib itu, misalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala melampaui itu semua. Karena itu disebut ghaib mutlak. Melampaui ghaib, melampaui syahadah. Maha suci Allah Ta'ala dari segala pensifatan. Nah, lalu bagaimana kita mendefinisikan kegaiban dalam surah Al-Baqarah? Apakah itu para malaikat gaib? Kalau gaib itu tidak bisa terlihat, sekali lagi, para malaikat terlihat. Bagi para nabi misalnya, bagi para rasul, bagi sebagian, ketika bagian Nabi Mi'raj sallallahu alaihi wasallam, bagian Nabi didampingi, ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Atau cerita para malaikat yang turun kepada para nabi tentang tamunya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam Al-Quran itu adalah para malaikat. Jadi tidak gaib juga. Apakah jin juga gaib? Nah, apakah yu'minuna bil ghaib itu beriman kepada jin? Di antaranya, bagi baginda Nabi SAW, jin itu juga mengakui kenabian Rasulullah SAW, sehingga turun satu surat yang diawali juga dengan kata kul itu. Tetapi penyampaian tentang jin itu sebatas yang Allah Ta'ala perintahkan bagi Nabi untuk menyampaikannya. Mengapa huwa didahulukan dari kata Allah? Karena
apapun, nama apapun yang kita nisbatkan, isim, sifat apapun yang kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dapat mewakili dia dengan D besar. Jadi huwa itu dia dengan D besar. Allahu adalah sebuah kata yang menurut sebagian ini merupakan proses perjalanan dari ilah kepada al-ilah, kemudian kepada Allahu. Sebagian secara bahasa mengatakan demikian. Jadi ilah adalah Tuhan, sesembahan, ya kita sebut saja sesembahan. Al-ilah adalah sang yang disembah, begitu. Dalam bahasa Inggris ada definite dan indefinite article. Ada atau an dan the. Kalau dan an bisa merujuk kepada a book, buku apa saja. Tapi kalau the book, buku tertentu. Demikian pula dalam bahasa Arab. Ada isim yang nakiroh, kata merujuk kepada benda yang bisa jadi benda apa saja, ditandai dengan tanwin, misalnya kitabun. Itu bisa buku apa saja. Tapi kalau sudah al-kitab, yang merujuk kepada buku tertentu. Rojulun, bisa lelaki siapa saja. Tapi kalau sudah ar-rojul, yang dimaksud adalah lelaki tertentu. Misalnya dalam konteks ayat sedang mengisahkan siapa, begitu. Demikian dalam bahasa Arab, ya. Nabiyun, bisa nabi siapa saja. Tapi kalau sudah an-nabi adalah sang nabi yang dimaksud. Nah, definite artikel ini, isim ma'rifah ini ditandai dengan alif lam dalam bahasa Arab. Sehingga al-ilah itu adalah the God, sang Tuhan. Allah yarham, Dr. Nurholis Majid pernah menerjemahkan misalnya la ilaha illallah itu, dan koreksi kalau saya keliru, dengan tiada Tuhan dengan T kecil selain Tuhan dengan T besar. Begitu. Tentu kita menerjemahkannya kan tiada Tuhan selain Allah. Jadi kita menisbatkan nama sesungguhnya pada Tuhan. Padahal Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dari ada satu nama, kalau ada satu nama siapa misalnya, ya, kapan, bagaimana, dan seterusnya, itu permasalahan berikutnya. Jadi Allahu ada yang menyebutkan dari al-ilah, begitu. Sang Tuhan atau Tuhan dengan T besar, lalu dalam pelafalan lama-lama dia berubah menjadi dari al-ilah akhirnya menjadi Allahu. Ini satu teori, satu pendapat. Tapi ada pendapat lain juga yang dikemukakan oleh Allamah Jawadi. Boleh jadi kata Allahu sesungguhnya adalah kata yang pertama kali dikenal oleh bangsa Arab waktu itu, bersamaan dengan turunnya risalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada kata-kata, saudara, yang unprecedented, yang tidak ada sebelumnya. Misalnya kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nama baginda Nabi Hazrat Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu nama yang tidak pernah berada di lisan orang Arab sebelumnya. Nah, jadi ada yang misalnya Allamah Jawadi menyampaikan penyebutan kata Allah dalam risalah, dalam penyampaian dakwah, boleh jadi adalah sesuatu yang pertama bersamaan dengan turunnya surat Al-Ikhlas ini. Qul huwa Allahu ahad. Walaupun misalnya dalam surat Yunus, juga dalam seingat saya kalau tidak salah surat misalnya Al-Ankabut, itu ada pertanyaan. Kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan berkata sayaqulunallah, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi itu. Jadi sudah disebut juga kata Allah. Nah, ini di sini menariknya. Kalau kata Allah itu adalah perubahan dari ilah kepada al-ilah, lalu secara lisan berubah menjadi Allah karena penggunaan, atau pendapat yang kedua, baru ketika turun risalah kemudian disebut merujuk kepada zat yang maha suci, sang pencipta al-khaliq itu dengan kata Allah.
kedua ini adalah dua pendapat yang tentu sah-sah saja dalam ranah ilmu pemaknaan terhadap Al-Quran. Karena bagaimana nanti hubungannya? Misalnya kalau Allah itu bukan sesuatu yang pertama, ketika turun surat Al-Ikhlas dan risalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ketika orang-orang Quraisy, bagaimana hubungan antara dewa-dewa atau sesembahan orang-orang Quraisy, misalnya Hubal, Latta, Manna, Uzza. Bagaimana kedudukan dewa-dewa itu di mata orang-orang Quraisy, orang-orang kafir waktu itu. Nah, tetapi dua pendapat ini sebetulnya bisa saling melengkapi dan tetap dengan pendahuluan dhamir huwa sebelum kata Allah yang merujuk tidak ada, maknanya adalah tidak ada satu kata pun yang dapat mewakili, sekali lagi, kemahasegalaan Allah Subhanahu wa taala. Ia diwakilkan dengan kata huwa yang merupakan dhamir ghaib yang mutlak. Qul huwa Allahu ahad. Yang menarik misalnya, seluruh isim dan sifat Allah Subhanahu wa taala bisa dalam tanda petik diman'uti, bisa disifati lagi, ya. Misalnya Ar-Rahman itu ada Ar-Rahim, ada Al-Marhum, ya. Rahman ini sifat kemahakasih Allah Ta'ala, dan ada sang pengasih, ada yang dikasihi. Dia bisa jadi sifat. Misalnya, ya tentu semua mensifatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu huwar rahmanu ar-rahimu, dan seterusnya. Nah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim setelah kata Allah, dia menjadi sifat. Semua isim Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat menjadi sifat. Tapi kata Allah atau ya lafaz Allah, dia tidak bisa jadi sifat. Misalnya Ar-Rahmanu Allahu, misalnya begitu. Ar-Rahman yang Allah. Nah, itu tidak bisa. Yang bisa adalah Allahu Ar-Rahman. Allah yang Maha Pengasih. Sehingga Allah sering menjadi lafaz yang disebut alamul ghalabah, ilmu bil ghalabah. Lafaz yang mengatasi segalanya. Yang mengatasi, jadi yang beyond everything. Karena ketika kita menyebut satu di antara isim Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Ar-Rahman, yang mungkin masuk dalam benak kita adalah kemahakasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang sama Allah Ta'ala juga adalah Syadidul Iqab, yang maha keras siksaannya. Azizun, yang maha digdaya. Dzuntiqam, yang maha membalas dendam. Allah Ta'ala Al-Mutakabbir, yang menampakkan kebesarannya, yang maha perkasa, dan seterusnya. Nah, itu semua isim-isim Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menjadi sifat, sementara kata Allah atau lafaz Allah tidak dapat dijadikan sifat. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul huwa Allahu ahad. Katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat, Allah Ta'ala ini adalah Dia yang tidak dapat dicapai, tidak ada satu kata pun yang dapat mewakili, sekali lagi. Maha suci Allah Ta'ala dari segala pensifatan, Maha suci Allah Ta'ala dari segala penisbatan. Memang Allahu, sekali lagi, kata jami yang menghimpun, yang merujuk kepada Dia, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Segalanya. Tentu dalam bahasa Indonesia kita sebut Tuhan, baik ya dengan T besar menurut almarhum Cak Nur itu. Tetapi pada saat yang sama, Tuhan adalah kata yang menghimpun juga. Lalu ada kemudian ilah, sesembahan, ada Rob, junjungan, ada Sayyid, Tuan, atau bagaimana memilih terjemahan yang tepat, yang bisa jadi punya konteks yang khusus dari makna-makna itu. Seperti Ar-Rahman dengan kemahakasih sayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ada sifat-sifat lainnya yang boleh jadi mengambil satu
unsur tertentu saja. Walaupun dalam konteks ketauhidan, azizun dzuntiqamnya Allah Ta'ala, syadidul iqabnya Allah Ta'ala, keras siksaannya Allah Ta'ala itu berada juga tidak terpisahkan dari rahmaniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan masuk juga pada bab tentang tauhid, karena surat Al-Ikhlas ini membincangkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bayangkan konteks. Kalau misalnya pembahasan kita sekarang ini, saudara menangkap terkesan serius, terkesan filosofis, teoritis, dan sebagainya, mari saya ajak saudara untuk membayangkan bahwa surat ini turun kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan baginda Nabi diperintahkan untuk menyampaikan. Tidak ada sebelum ayat itu, tidak ada perintah kepada siapa yang mesti disampaikan. Apakah hanya kepada misalnya keluarga saja? Apakah hanya kepada umat Islam saja? Ataukah hanya kepada orang-orang Mekah saja? Kata kul di situ itu apakah ada batasan atau tidak? Nah, dalam pemahaman terhadap ayat ini, perintah kul ini karena tidak ditujukannya pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak ada kepada siapa baginda Nabi diperintahkan untuk menyampaikannya. Maka dipahami atau dimaknai ia ditujukan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Artinya seluruh umat manusia dengan berbagai latar belakang apakah keagamaan, kepercayaan, kehidupan, termasuk latar belakang pengetahuan. Bayangkan perintah Allah Ta'ala itu ahad, diperintahkan untuk disampaikan kepada umat yang waktu itu berada, walaupun saya punya pendapat tersendiri tentang makna kata, tapi secara sejarah dia sering digunakan, yaitu era jahiliyah. Jadi zaman sebelum Islam itu sering disebut sebagai masa jahiliyah. Nah, bayangkan kajian yang mungkin sampai titik ini dianggap filosofis atau teoritis, sesungguhnya dahulu diperintahkan untuk disampaikan kepada umat yang berada dalam tataran itu, dalam konteks itu. Baginda Nabi SAW diutus Allah Ta'ala untuk memelihara, menjaga risalah para nabi sepanjang sejarah, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah, menyembah, dan bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa, yang ahad. Jadi menafikan segala sesembahan atau menghubungkan, ini konsep yang filosofis tadi itu disampaikan di awal dakwah, di awal risalah. Sehingga ada riwayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakan tiada Tuhan selain Allah, kalian itu selamat, kalian beroleh kemenangan. Apakah hanya lisan saja atau penyampaian dalam hati mengetahui bahwa ada Sang Pencipta? Apakah itu juga sudah cukup? Ada yang menciptakan kita, ada yang memberi rezeki kita, memberikan pada kita karunia, ada yang mengawasi, melihat kita, ada Sang Maha Segala. Saya kadang misalnya menggunakan terjemahan untuk lafzul jalalah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dengan Sang Maha Segala. Jadi ya dia Tuhan, dia yang disembah, dia junjungan, dia pencipta, ini Sang Maha Segala, Maha Segalanya aja gitu. Keyakinan kepada Sang Maha Segala ini lalu yang diwakili oleh kata huwa yang ghaib itu dihadirkanlah pada lafzul jalalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu-satunya lafaz penisbatan nama dalam tanda petik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat menjadi sifat, sekali lagi. Yang lainnya dapat jadi sifat. Ya. Yang lainnya itu mensifati Allah. Bismillahirrahmanirrahim adalah sifat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahnya sendiri tidak dapat menjadi sifat. Dia isim yang dinisbatkan kepada Sang Maha Segala ini, terlepas dari pendapat apakah dia bergerak dari ilah, al-ilah menjadi Allah, atau adalah kata baru yang muncul bersamaan dengan risalah baginda Nabi. Artinya kata baru yang dihadirkan dan diperkenalkan kepada umat
waktu itu. Tentu para nabi barangkali juga. Karena kalau Allah itu dari al-ilah dan dari ilah, itu berbahasa Arab. Sementara dalam sejarah, konon dari paling tidak 25 nabi dan rasul yang kita ajarkan pada anak-anak kita, nabi yang orang dan berbahasa Arab, nabi yang berasal dan berbahasa Arab, ada 4 orang saja. Artinya nabi-nabi yang lain tidak berbahasa Arab. Apakah Nabiullah Musa berbahasa Arab? Apakah ketika Bani Israel, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalu kepada Nabi Musa, arinallaha jahratan, tampakkan Allah Ta'ala itu untuk kami. Apakah mereka menyebut kata Allah? Atau Al-Quran mengabadikan kalimat mereka dan kemudian quote-unquote mentransformasikannya ke dalam bahasa Arab yang dipilih untuk menampung kandungan makna Al-Quran yang sangat kaya. Jadi bagaimana para nabi dahulu menyeru Sang Maha Segala ini? Apakah dengan Allah atau ada kata lainnya sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh para nabi itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Bagian berikutnya, qul sebagai kata perintah, huwa dhamir ghaib yang mutlak, Allahu sebagai lafaz yang jami, yang menghimpun segala sifat dan zat yang maha segala ini. Penggunaan kata zat dan lain sebagainya juga. Subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah Ta'ala dari segala pensifatan. Ketika Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam ditanya atau menjelaskan tentang tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menjelaskan di luar dari 2 batas. Al-khuruj anil haddain. Al-khuruj anil haddain. Keluar dari 2 batas. Apa 2 batas yang dimaksud? Perkara di antara 2 perkara itu sering juga disebut al-amru bainal amroin. Nah, ketika mensifatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia cenderung pada satu di antara 2 batas. Yang pertama adalah haddut tashbih dan yang kedua haddut ta'til. Haddut tashbih adalah batasan ketika kita menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tanda petik. Membuat permisalan seakan-akan Allah Ta'ala serupa dengan makhluknya. Saya nanti berikan contohnya. Paham hadut tasbih ini itu sempat punya momen juga bergerak dalam sejarah kaum muslimin dan boleh jadi ada sisa-sisanya juga sampai sekarang. Orang yang meyakini atau berada pada hadut tasbih ini menyerupakan Allah Ta'ala seakan-akan misalnya kalau Allah Ta'ala itu yadullah fauqa aidihim, tangan Allah Ta'ala di atas semua tangan, ya Allah Ta'ala punya tangan, begitu. Misalnya wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, kursi Allah Ta'ala itu melewati luasnya seluas langit dan bumi, maka Allah Ta'ala benar-benar punya kursi. Nah, ini mendefinisikan Allah Ta'ala pada hadut tasbih. Orang-orangnya disebut, kelompoknya disebut musyabbahah, yang menyerupakan, atau mujassamah, yang menjasmanikan. Jadi seakan-akan Allah Ta'ala yang maha suci dari segala pensifatan, seakan-akan dikategorikan. Memang Al-Quran menyebut yadullah, wajhullah, tetapi pemaknaan terhadap kata tangan Allah, wajah Allah Ta'ala itu bisa mengambil pendapat ya seperti tangan-tangan makhluknya. Nah, itu paham musyabbahah atau mujassamah. Kursi ya seperti kursi-kursi makhluknya. Misalnya arsyuhu 'alal ma, arsy Allah Ta'ala itu di atas air, dianggap di atas samudra, lautan dan sebagainya. Nah, ini paham musyabbahah, hadut tasbih. Sementara batasan lainnya adalah hadut ta'til, ketika melawan-lawankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala maha tahu, ada yang tidak tahu, ada lawannya. Ini pun keliru, karena Allah Ta'ala tidak punya lawan dalam tanda petik. Ya. Saudara mau menyebut iblis juga bukan tandingan, bukan lawan, sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak punya lawan, tidak bisa dipertentangkan dengan yang lainnya. Nah, satu saat di zaman Imam Ja'far alaihissalam ada orang yang bertanya tentang
atau Imam Ja'far yang ini ada dua riwayat, mudah-mudahan nanti bisa saya cek lagi. Jadi ada yang mengatakan Allahu Akbar, bertakbir, Allah Maha Besar. Kemudian Imam Ja'far bertanya, min ayyi syai'in Allahu Akbar? Allah Ta'ala itu lebih besar dari apa? Karena akbar kan artinya lebih besar. Allah Ta'ala lebih besar dari apa? Kemudian sahabat ini menjawab, min kulli syai', dari segala sesuatu. Dan Imam Ja'far mengingatkan sahabat ini. Sampai Imam Ja'far kemudian menjawab, wa kana thamma syai'un fayakuna akbar minhu? Apakah ada wujud yang lain sehingga Allah Ta'ala dibandingkan lebih besar daripadanya? Gitu. Jadi kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besar dari apa? Dari segala sesuatu. Itu berarti kita menghadirkan segala sesuatu dan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ja'far, ini keliru. Nah, jadi tauhid yang diajarkan oleh Imam Ja'far alaihissalam berada di antara dua batas, hadut tasbih dan hadut ta'til. Tidak boleh kita menyerupakan Allah Ta'ala dengan apapun, dan tidak boleh juga menghadirkan segala sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadut ta'til. Nah, Imam Ja'far kemudian menyampaikan yang lebih tepat Allahu Akbar itu adalah Allahu Akbar min an yusofa. Allah Ta'ala itu maha besar atau lebih besar dari apapun yang dapat disifatkan. Jadi Allahu Akbar bukan membandingkan, tapi Allahu Akbar lebih kepada diri kita sendiri. Jangan sampai ada dalam benak kita satu sifat, misalnya seperti ini. Dan ini ujian buat kita. Jadi kalau kita berdoa, kita bayangkan dalam tanda petik Tuhan di depan, keliru. Karena Allah Ta'ala tidak bertempat dan berruang. Tempat dan ruang ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini makhluk. Kalau kita berdoa ke atas, itu juga secara praktek keagamaan memang kita tengadahkan tangan kita ke atas. Kalimat-kalimat juga itu menunjukkan kita rendah, Tuhan tinggi, begitu, Al-Aliyu. Atau bahkan dalam ayat yang mengisahkan tentang Mi'raj, thumma dana fatadalla, turun dan mendekat. Jadi penisbatan itu ada. Tapi sekali lagi tidak dapat dimaknai seperti bertempat, berruang, berjarak. Karena kita akan masuk dalam hadut tasbih. Tidak bisa juga dimaknai sebagai ada bandingannya, apalagi ada lawannya. Karena kita akan jatuh pada hadut ta'til. Nah, karena itu Allahu Akbar adalah Allah Ta'ala lebih besar, maha besar dari apapun yang dapat disifatkan. Apapun. Karena ketika manusia sekali lagi dalam dirinya ditanya Allah itu bagaimana, ada kecenderungan kemudian mensifatkan. Jadi maha suci Allah Ta'ala. Karena itu kalimat yang sangat dianjurkan dalam doa juga, dalam wiridan harian juga, dalam percakapan juga adalah Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah Ta'ala dari apa yang mereka sifatkan. Maha suci Allah Ta'ala dari apapun yang mereka bicarakan. Setiap pembicaraan tentang Tuhan, apapun itu, kapanpun itu, tidak akan pernah dapat mewakili hak yang sesungguhnya. Untuk membandingkan pun tidak boleh, karena itu masuk ke dalam hadut ta'til. Jadi misalnya pembahasan kita tentang Tuhan ini adalah 0,00000 tak terhingga lalu 1. Tidak bisa juga. Karena kita tidak, sekali lagi, tidak bisa memberikan batasan tentang kemahasegalaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah di satu di antara peperangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, juga ada seorang sahabat yang bertanya tentang keesaan Allah Ta'ala. Bahkan dia bertanya tentang ayat satu di antara peperangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ada seorang sahabat yang bertanya tentang makna A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul huwallahu ahad. Ayat yang pertama yang kita bahas pada kajian ini. Lalu mungkin yang saya tangkap dari konteks dua ayat itu, barangkali para sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam
mungkin para pasukan, pimpinan, para panglima itu mengatakan, ini yang saya tangkap dari konteks jawaban Sayyidina Ali. Ini kita sedang berperang ini, bukan waktunya majelis ilmu, mungkin gitulah. Engkau tanya tentang makna qul huwallahu ahad, kita ini lagi perang, dalam suasana berperang. Tanya tentang makna qul huwallahu ahad. Jadi sempat tidak diizinkan Sayyidina Ali untuk menjawab. Sampai Sayyidina Ali, biarkan aku menjawabnya. Gitu. Jadi aku akan menjawabnya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Karena untuk inilah kita melakukan apa yang kita lakukan sekarang ini. Maksudnya untuk keesaan Allah Ta'ala itulah kita ini berperang, kita ini mempertahankan diri, kita ini melakukan apa yang kita lakukan sekarang ini, perang ini, itu karena kalimat Qul huwallahu ahad ini. Itu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan sampai pada saat perang pun orang tanya tentang tauhid, Sayyidina Ali menyampaikan, bukankah karena itu kita melakukan apa yang kita lakukan sekarang ini. Nah, jadi saudara sekalian, surat Al-Ikhlas disebut juga surat Tauhid karena memang membahas kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Indonesia ini punya kata yang unik yang misalnya dibanding bahasa Inggris agak sulit, saya harus cek ya dalam bahasa Inggris. Karena dalam bahasa Arab itu ada kata ahad dan ada kata wahid. Ahad, wahid. Nah, mungkin dalam bahasa Inggris boleh jadi sama. Tapi bahasa Indonesia punya yang unik. Kalau wahid adalah satu, artinya satu. Itu yang ada dua setelahnya, ada tiga setelahnya, ada 4, 5, dan seterusnya. Sementara ahad adalah satu yang tidak ada 2 setelah itu, tidak ada 3 setelah itu, tidak ada 4 setelah itu. Nah, bahasa Indonesia punya keunikan. Untuk kata ahad ini digunakanlah esa. Walaupun mungkin esa ini diambil dari bahasa Sanskerta eka awalnya, ya, yang artinya satu juga. Tapi mungkin eka ada duinya, ada trinya, ada caturnya, dan seterusnya. Sementara esa dalam bahasa Indonesia sekarang adalah sesuatu yang tidak ada 2 dan 3-nya. Jadi bukan wahid, bukan Allahu wahid, tapi Allahu ahad. Karena Allah Ta'ala yang esa. Nah, bahasa Inggris tidak punya perbedaan antara ahad dan wahid ini. Karena bahasa Inggris akan mengatakan the one saja. Dan one itu bisa berarti satu, bisa berarti esa. Say, oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is Allah the one. Terjemahan bahasa Inggris. Dialah Allah Ta'ala the one. Ya, sang satu, begitu, sang Maha Esa. Nah, bahasa Indonesia punya pilihan kata untuk itu, yaitu esa. Jadi ahad adalah satu atau esa yang tidak ada 2, tidak ada 3, tidak ada 4, tidak ada apapun setelahnya. Kalau kita misalnya dalam percakapan bahasa Arab, ma jaa ahadun, tidak seorang pun yang datang, itu artinya memang sama sekali tidak ada yang datang. Tidak 2, tidak 3, tidak 4. Tapi kalau ma jaa wahidun, yang datang itu bukan satu, tidak datang satu. Nah, itu berarti bisa jadi yang datang 2, yang datang 3, yang datang 4. Bukan satu yang datang. Berarti bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tapi kalau tidak datang ahadun, itu artinya sama sekali tidak ada yang datang. Jadi esa dalam pengertian tidak dapat disusulkan oleh apapun juga. Ini suratnya pendek, singkat, sekali lagi bahasannya itu boleh jadi akan kita lakukan dalam beberapa kali, karena surat At-Tauhid, surat Al-Ikhlas ini surat yang ya semua ayat Al-Quran luar biasa. Secara khusus Al-Ikhlas juga bahkan dalam riwayat disebut sebagai punya fadilah thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Sehingga kalau ingin mengkhatam Al-Quran harian itu dalam riwayat baginda Nabi pada Sayyidah Fatimah salamullah alaiha, atau pada sahabat Salman radhiyallahu ta'ala dari bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan mengkhatam surat Al-Ikhlas 3 kali dalam setiap kesempatan itu. Membaca Al-Ikhlas 3 kali itu seakan-akan setara. Kata seakan-akannya in bracket, in parenthesis, tapi juga bisa tidak digunakan.
Jadi membaca surat Al-Ikhlas itu dapat pahala keutamaan khatam Al-Quran. Ia juga surat yang mengajarkan keesaan, kemahasegalaan, kemahatauhidan Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah diriwayatkan sering membaca, senang membaca, sampai ada kalimat seakan-akan apa hanya surat kulhu saja yang dihafal. Ini mungkin penghiburan untuk kita. Dan ketika sampai pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi kemudian bertanya, Sayyidina Ali menjawab, sungguh aku sangat mencintai kul huwallahu ahad ini. Begitu. Jadi ada makna yang luar biasa. Apalagi kemudian dihubungkan dengan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Dalam banyak amalan sunnah, misalnya dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, itu juga surat Al-Ikhlas menempati katakanlah posisi khusus disertakan dalam amalan-amalan. Baca Al-Ikhlas berapa kali begitu. Malam tertentu membaca surat Al-Ikhlas, atau ada amalan-amalan sholat yang setelah surat Al-Fatihah itu kita membaca surat Al-Ikhlas. Insyaallah bahasan ayat-ayat lanjutannya saudara kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas seluruh perhatian saudara. Teriring doa untuk almarhumin, untuk para guru kita, mereka yang mengajarkan Al-Quran, para ahli tafsir, wajibatil hukuk, untuk saudara kita di Palestina, untuk para ulama dan orang-orang yang kita cintai. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah ziyadatan fi syarafin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala baiti thayyibin tahirin. Bismillah hadhihi hadiyatan lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.